mau disingkirkan. Bahkan Presiden China memerintahkan bulan September ini agar Indonesia menggunakan hak power lebih keras lagi terhadap umat Islam. Dan itu sudah dijalankan untuk test case awal, yaitu kejadian yang menimpa Syekh Ali Jabir. Dan ini akan digerakkan hak power. Kita harus siaga. Umat Islam harus siaga. Jaga masjid, jaga imam-imam masjid, jaga ulama. Karena mereka ditarget tanggal 1 Oktober akan resmi menjadikan Indonesia menjadi koloni Cina. Jadi kapitalisme Amerika dan komunisme Cina itu adalah proksi Yahudi. Walaupun kita lihat dohirnya Amerika dan Cina seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase, sandiwara. Cina untuk menghancurkan, melemahkan umat Islam di Indonesia, Cina melakukan strategi divide et impera, adu domba dengan biaya 20 triliun. Jadi ormas-ormas Islam di Indonesia diadu domba. Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina sepakat untuk melakukan akselerasi, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalangan mereka meminta supaya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat untuk 4 tahun ke depan? Penguasa yang menyengsarakan rakyatnya, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan kiat kalau kita ingin selamat pada fase keempat yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertarungan ideologis umat Islam, lebih khusus di Indonesia, dengan golongan komunis, Ordo Yesuit, atau yang sering kita kenal dengan Kristiani radikal, kelompok nasionalis sekuler, ini berlangsung sudah sejak dulu sampai sekarang. Bahkan di Indonesia yang kita saksikan, komunis sudah ditopang oleh Syiah Rafidhah. Bahkan pertarungan ini tidak lepas daripada skenario global yang ingin mencengkeram Indonesia, di mana Indonesia penduduk muslimnya terbesar di seluruh dunia, dan itu diakui oleh lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia adalah sasaran target utama. Terlebih, gerakan Zionisme internasional yang mentargetkan 2025. Mereka ingin mencengkram kuku-kukunya dalam semua lini kehidupan di Indonesia. Saya masih ingat apa yang dipidatokan Dr. Mahathir Muhammad ketika acara Islamic Conference. Beliau pidato, "The Jews rule this world by proxy." Jadi Yahudi ini ingin menguasai dunia ini lewat proxy, boneka. Kalau kita lihat kekinian, Zionisme Yahudi internasional, tangan kanannya adalah kapitalisme Amerika, tangan kirinya komunisme Cina. Jadi kapitalisme Amerika dan komunisme Cina itu adalah proksi Yahudi. Walaupun kita lihat dohirnya Amerika dan Cina seakan-akan mereka berperang, tapi itu hanya kamuflase, sandiwara. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna ashadan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan
orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Kita baru tahu ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Ternyata Kementerian Luar Negeri Amerika dan Kementerian Luar Negeri Cina sepakat untuk melakukan akselerasi menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Bahkan Cina, Partai Komunis Cina, sudah sejak tahun 1986 Partai Komunis Cina sudah mengincar Indonesia. Bahkan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu, Cina melakukan kajian tentang Indonesia. Diambil sebuah kesimpulan, ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia masih solid. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimahullah. Ternyata apa yang saya sampaikan ini implikasinya i-poli sosbud hankam. Ada 2 buah foto. Foto yang pertama dan foto yang kedua, dua-duanya presiden dunia Islam. Yang pertama, foto sebelah kanan, Presiden Turki Tayyip Erdogan. Beliau ziarah di makamnya Muhammad Al-Fatih. Foto sebelah kiri itu Presiden Indonesia. Beliau ziarah di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Apa implikasi dari 2 buah foto ini? Foto yang sebelah kanan, beliau melakukan perubahan besar-besar. Turki sebagai sebuah negara yang sekuler ekstrim, beliau rubah dengan 3 aktivitas yang sangat fundamental sekali. Yang pertama, gerakan sholat subuh berjamaah. Yang kedua, gerakan infak dan sedekah. Yang ketiga, bangunan silaturahim antara umara dan ulama. Bangunan ukhuwah antara ormas-ormas Islam. 3 aktivitas fundamental ini digerakkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan ke seluruh wilayah Turki. Allahu Akbar. Dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim tahap demi tahap menjadi sebuah negara Islami. Akhirnya puncaknya beliau launching Hagia Sophia, yang dulu pada masa Imperium Romawi itu sebuah gereja. Ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih rahimahullah, Hagia Sophia dibeli dengan harta pribadi beliau, kemudian diwakafkan untuk umat Islam. Yang pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan museum. Ketika pada masa Presiden Tayyip Erdogan di-launching menjadi masjid, dan tepat tanggal 24 Juli 2020 Hagia Sophia digunakan untuk sholat Jumat dengan jargon dari Hagia Sophia ke Masjidil Aqsa. Ini benar-benar menggetarkan dunia barat. Tidak hanya sekedar jargon. Presiden Tayyip Erdogan pasca launching Hagia Sophia, yang waktu itu beliau mengundang khusus Qarib
untuk membaca tilawah Al-Quran pada saat pembukaan Hagia Sophia untuk digunakan sholat Jumat pertama kali, yaitu pemuda dari Aceh Darussalam. Dan Aceh Darussalam, kalau kita buka dari sisi historis, itu masuk ke Khalifahan Turki Utsmani. Bahkan di sana ada mujahidah, yaitu Laksamana Kemal Hayati, mujahidah yang dididik untuk menjadi mujahidah di Turki Utsmani, sehingga beliau seorang mujahidah yang tangguh, yang berhasil membunuh komandan angkatan laut penjajah Belanda. Dan itu sampai sekarang sejarah itu masih bisa kita lihat di Aceh Darussalam. Tapi belum pernah mujahidah Laksamana Kemal Hayati masuk dalam buku-buku sejarah yang dibaca oleh anak-anak kita. Ini penggelapan sejarah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden Tayyip Erdogan mengundang pimpinan Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah Ismail Haniyeh. Benar-benar ini menggetarkan dunia barat. Amerika, negara-negara barat marah. Tapi Presiden Tayyip Erdogan menunjukkan izzah sebagai seorang pemimpin dunia Islam. Turki tidak Turki yang dulu. Allahu Akbar. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam dari Indonesia, alumni dari ITB, Institut Teknologi Bandung, diundang oleh Presiden Tayyip Erdogan untuk mencari ladang gas di Laut Turki. Allahu Akbar. Selama ini Turki impor gas dengan Rusia dan beberapa negara yang lain. Allah tunjukkan kekuasaannya. 8 pemuda Islam alumni ITB, alhamdulillah biidznillah, atas izin Allah, berhasil menemukan ladang gas terbesar seluruh dunia yang debitnya pertama 320 miliar meter kubik, dan yang sebelahnya debitnya 800 miliar meter kubik. Sehingga akhirnya Turki stop impor gas dari Rusia dan beberapa kawasan yang lain. Luar biasa. Allah pun tunjukkan kekuasaannya. Allah berikan keberkahan ketika Islam dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi begitu kita melihat foto sebelah kiri, implikasinya besar. Pulang dari ziarah dari Mustafa Kemal Atatürk, beliau secara resmi menghapus 3.741 perda syariah di seluruh Indonesia, karena dianggap itu menghambat investasi ekonomi di Indonesia. Dampak daripada ketika berubah kiblat ke Cina, apa yang terjadi? Cina untuk menghancurkan, melemahkan umat Islam di Indonesia, Cina melakukan strategi divide et impera, adu domba dengan biaya 20 triliun. Jadi ormas-ormas Islam di Indonesia diadu domba, kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia diadu domba dengan masalah-masalah yang tidak prinsip. Bahkan media mainstream di Indonesia yang sudah dikuasai oleh Taiwan digunakan senjata untuk menggerakkan Islamofobia dengan stigma Islam radikal. Jadi stigma radikal itu adalah hanya hantu yang diciptakan untuk menjadikan umat Islam sebagai musuh number one. Dan puncaknya kita bisa melihat, akhirnya ada sebuah stigma yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Dia sampaikan agama adalah musuh terbesar Pancasila. Logikanya, sekarang di Indonesia agama adalah musuh negara. Dan akhirnya puncaknya, untuk menjebol poin kedua dan poin ke-1 hasil Kongres Partai Komunis Cina, dimunculkanlah
rancangan undang-undang HIP. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Akhirnya tokoh-tokoh ulama tampil berada di garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman Partai Komunis Cina. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan ditopang didukung oleh Majelis Ulama seluruh Indonesia mengeluarkan maklumat kepada umat Islam seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar menolak RUU HIP. Kenapa? Dasar negara Indonesia akan diganti dengan ideologi komunis. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bermakna tauhid, akan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan tidak hanya itu, landasan hidup berbangsa dan bernegara yang selama ini ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekarang mau dirubah landasannya, tidak bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi iptek. Astagfirullah. Akhirnya RUU HIP dari DPR diserahkan pada pemerintah, dan ujung-ujungnya pemerintah hanya mengganti casingnya, tapi substansinya sama. Diganti RUU PIP, diganti lagi RUU BPIP. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat memberikan warning, kalau RUU BPIP ini tetap dilanjutkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat akan mengangkat panglima, menggerakkan Masyirah Kubra dengan jargon iskariman au mujsahidan. Bahkan yang apa dampak daripada peringatan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat? Akhirnya dari kalangan mereka mengeluarkan, bahkan dengan beraninya, ketika dengar pendapat di parlemen, di DPR RI, kalangan mereka meminta supaya Majelis Ulama Indonesia dibubarkan. Astagfirullah. Mereka tidak ingat siapa yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Ulama. Siapa yang merumuskan Pancasila? Ulama. Siapa yang mencetuskan NKRI? Ulama. Tapi mereka sekarang ingin mengkhianati perjuangan ulama. Bahkan ulama mau disingkirkan. Bahkan Presiden Cina Xi Jinping memerintahkan bulan September ini agar Indonesia menggunakan hard power lebih keras lagi terhadap umat Islam. Dan itu sudah dijalankan untuk test case awal, yaitu kejadian yang menimpa Syekh Ali Jabir. Dan ini akan digerakkan hard power. Ini tidak lepas daripada perintah Presiden Cina Xi Jinping. Bahkan info, mudah-mudahan tidak salah, di Jawa Timur ini ada pergerakan kurang lebih 1000 yang disiapkan, disebar di seluruh Jawa Timur. Kita harus siaga. Umat Islam harus siaga. Jaga masjid, jaga imam-imam masjid, jaga ulama. Karena mereka ditarget kurang lebih 1000 yang sudah digerakkan di Jawa Timur ini. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, karena bulan September mereka menggunakan hard power. Masyarakat muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, bahkan Presiden Xi Jinping tanggal 1 Oktober akan resmi menjadikan Indonesia menjadi koloni Cina. Benar-benar pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat untuk 4 tahun ke depan? Apa yang kita bisa perbuat untuk 4 tahun ke depan? Satu sisi, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar, pada fase keempat Mulkan Jabriyah ini, semut banyak dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan kiat, kalau kita ingin selamat pada fase keempat yang dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, Rasulullah menyerukan al-mubadirah bi'amal, bersegera beramal soleh, jangan ditunda.
Yang kedua, at-tamassuk bis-sunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ar-rujuk ilal ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jadikan itu sebagai pijakan. Yang keempat, kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang kelima, doa. Doa. Terus apa yang bisa kita berbuat pada 4 tahun ke depan? Waktu kita singkat, tapi kita diberikan keyakinan oleh Allah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Islam pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kepastian. Golongan mukmin pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang bisa kita perbuat? Yang pertama, 4 tahun ke depan jangan ditunda. Gerakan terus. Dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Karena itu pondasi kalau kita ingin mendapatkan al-falah, kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tarbiyatul islamiyah. Ayo munculkan dari pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita, generasi robbani, generasi yang semua pola pikirnya, semua aktivitasnya rujuk ilal Quran was sunnah. Jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan sohbatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Kemudian yang ketiga, as-siyasah as-syar'iyyah. Ayo ajak umat Islam ini jangan sampai buta politik. Kalau umat Islam buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Ayo jadikan umat Islam di Indonesia ini supaya melek politik, terutama as-siyasah as-syar'iyyah, politik syar'i, politik Islam. Kemudian yang keempat, iktisadiyah Islamiyah. Ayo bangun kekuatan ekonomi umat. Dari mana? Masjid, masjid, masjid. Dengan kekuatan jamaah, bangun ekonomi umat lewat masjid dengan kekuatan jamaah. Kemudian yang kelima, bangun askar Islami, bangun laskar-laskar Islami. Karena ke depan tantangan kita lebih besar dan lebih kompleks. Insya Allah 5 program ini Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.